Saya sudah memilih salah satu yang terbaik menurut pilihan saya, yakni Bapak. Maka kira-kira siapa yang akan menjadi pemenangnya? Karena saya sudah tahu siapa pemenangnya. Karena saya sudah tahu siapa pemenangnya. Karena saya sudah tahu siapa pemenangnya. Ayo, siapa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Teman-teman semua, banyak di Indonesia ini orang-orang yang mengaku beragama Islam. Bahkan Indonesia ini, teman-teman, mayoritas penduduknya adalah orang-orang Muslim. Namun sangat miris, teman-teman. Masih saja ada orang-orang yang percaya kepada hal-hal yang berbau tahayul, khurafat, perkara-perkara klinik, mistik. Bahkan ada yang mengklaim sudah mengetahui apa yang akan terjadi, teman-teman. Siapa yang menang nanti akan menyatukan sesuatu yang selama ini terpisah. Maka kira-kira siapa yang akan menjadi pemenangnya? Karena saya sudah tahu siapa pemenangnya. Karena saya sudah tahu siapa pemenangnya. Karena saya sudah tahu siapa pemenangnya. Kalian ingin tahu? Paranormal, tukang sihir, dukun, orang-orang indigo, ataupun orang-orang yang mengaku memiliki kemampuan indera keenam, itu memiliki tempat di hati masyarakat kita Indonesia. Faktanya Indonesia ini adalah orang-orang yang banyak penganut agama Islam. Tapi perkara-perkara ini, teman-teman, sangat bertentangan dengan akidah kita, umat Islam. Seperti di dalam video tadi. Teman-teman sudah tidak asing lagi, pasti. Saya yakin teman-teman sudah tahu siapa orang tadi. Dia mengaku mengetahui siapa yang akan terpilih, siapa yang akan menjadi pemimpin kita, yang akan menjadi presiden kita, hanya dengan melihat kartu tarot, teman-teman. Dia meramal dengan menggunakan kartu tarot. Ini adalah perkara-perkara yang tidak pernah ada di dalam agama kita Islam. Bahkan bertentangan dengan agama kita Islam. Si ayam jager ini meramal siapa yang akan jadi pemenangnya. Nah, ayo. Masih bingung dia. Ayo, pancing pakai beras. Pakai beras. Ayo, siapa tuh? Ya Allah, ini sangat konyol sekali, teman-teman. Mungkin sepertinya terlihat sangat-sangat sepele sekali, teman-teman. Tapi ini menyangkut perkara akidah. Coba teman-teman bayangkan, di Indonesia ini adalah negara yang paling banyak umat muslimnya. Indonesia, teman-teman, paling banyak umat muslimnya di seluruh dunia. Tapi masih percaya kepada hal-hal yang sangat-sangat konyol seperti ini. Ini bukan perkara sepele, teman-teman. Ini menyangkut perkara akidah. Ayam dijadikan sebagai sebuah rujukan untuk menentukan siapa presiden kita yang akan terpilih nanti, teman-teman. Nah, seperti video ini, teman-teman. Di sini, teman-teman, ada seorang tokoh yang katanya paranormal atau tokoh spiritual menyatakan ciri-ciri calon presiden kita yang akan terpilih menjadi presiden akan kejatuhan pulung, teman-teman. Apa itu pulung? Menurut orang ini, pulung itu adalah benda luar angkasa, entah itu meteor, bintang jatuh, atau apalah. Pokoknya sesuatu yang jatuh dari luar angkasa yang akan jatuh ke rumah calon presiden kita yang akan terpilih, teman-teman. Luar biasa. Nah, bagaimana videonya? Langsung saja mari kita simak. Kalau kita membahas pulung. Pulung itu, yang namanya pulung itu memang wahyu ya. Apa? Wahyu dari Allah sana, dari atas. Wahyu dari Allah. Subhanallah. Jadi pulung ini, teman-teman, adalah wahyu dari Allah. Ini la haula wala quwwata illa billah. Nah, jadi tanda-tanda, maksudnya pulung itu tanda kalau seseorang itu mau mendapat jabatan, khususnya kalau ini kan untuk jabatan. Untuk jabatan. Kapan datangnya pulung? Kapan? Datangnya pulung adalah hari keberuntungan. Hari keberuntungan. Itu sebetulnya gaib, itu bisa dilihat dengan mata telanjang. Jatuhnya. Wow, ini adalah perkara gaib. Jadi, tokoh spiritual ini menyatakan pulung itu adalah perkara gaib, tapi bisa dilihat dengan mata telanjang. Bagaimana ceritanya? Perkara gaib itu adalah perkara yang tidak bisa disaksikan dengan mata kita atau oleh panca indera kita. Tapi orang ini, ya sudahlah teman-teman, kita simak ya. Ke alamat siapa kan gitu. Alamat siapa? Jadi orang melihat itu bisa dilihat dengan mata telanjang, bisa. Jadi makanya kalau tiga-tiganya dipantau, seandainya mau mantau tiga-tiganya, seandainya kita rombongan berapa orang? 3 orang.
Coba kamu mantu nomor 1, mantu nomor 2, mantu nomor 3. Jadi kalau 3 hari berturut-turut itu dipantau bener, nanti akan ada gitu. Akan ada. Siapa antara 3 itu yang kejatuhan pulung? Siapa di antara ketiga calon presiden kita yang akan kejatuhan pulung? Jadi menurut tokoh spiritual ini teman-teman, ketiga rumah calon presiden kita ini diintip teman-teman. Ditungguin setiap malamnya selama 3 hari teman-teman. Selama 3 hari sebelum terjadinya pemilihan umum. Nah, rumah calon presiden yang akan ditimpa oleh pulung, itulah presiden yang akan terpilih. Ya, kalau setingkat kepala negara itu pulung pasti ada. Wah, pasti ada. Jadi nanti kalau kepingin lihat itu ya lihat aja situasi di istilahnya kalau pulung itu kan terbang dari mana arahnya. Dari mana? Pokoknya nanti jatuhnya ke kediaman orang yang bersangkutan. Jatuhnya di rumah kediaman orang yang bersangkutan. Jadi di antara 3 hari kalau kepengen tahu ya itu melek aja. Melek aja. Datangnya jam 12 malam, di atas jam 12. Di atas jam 12 malam, teman-teman. Jadi siapa yang mau? Nungguin itu rumah Bapak Prabowo, Bapak Anies Baswedan, Bapak Ganjar, jam 12 malam itu tungguin selama 3 hari. Nanti kalau ada seperti bintang jatuh atau pulung di rumah yang bersangkutan, maka akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Teman-teman semua, tidak ada seorang pun manusia yang mengetahui perkara gaib, apalagi perkara yang akan terjadi, akan datang pada hari besok. Tidak ada seorang pun manusia yang mengetahuinya. Ini adalah perkara gaib mutlak. Hanya Allah yang tahu, teman-teman. Bukan Bapak Pulung tadi. Ataupun Bapak yang menggunakan kartu tarot untuk meramal, melihat masa depan, yang katanya sudah tahu siapa presiden yang akan terpilih. Apalagi ditanyakan kepada ayam. Ini perkara, na'udzubillah. Ada sebuah hadis yang sering juga teman-teman saya sampaikan di hampir setiap video saya. Ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ata arafan, au sahiran, au kahinan, yu'minu bima yakul, faqad kafara bima unzala ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi arafan. Siapa itu arafan? Yakni orang-orang pintar. Orang-orang yang dianggap mengetahui perkara-perkara gaib. Lalu percaya kepada ucapannya. Au sahiran, atau tukang sihir. Au kahinan, atau dukun. Maka telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad? Yakni agama Islam. Teman-teman semua, tidak terasa beberapa waktu lagi. Hanya menunggu detik demi detik, hanya menunggu menit demi menit, hanya menunggu jam demi jam. Kita sebentar lagi akan memilih calon presiden kita. Kita sebentar lagi akan memilih calon pemimpin kita. Ada 3 calon. Yang pertama adalah Bapak Anies Baswedan. Yang kedua adalah Bapak Prabowo Subianto. Dan yang ketiga adalah Bapak Ganjar Pranowo. Ketiga orang ini, insya Allah, adalah orang-orang baik. Ketiga orang ini adalah orang-orang terbaik. Namun teman-teman, pilihan tetap berada di tangan teman-teman. Siapa menurut teman-teman dari ketiga calon ini yang paling baik, yang paling bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat? Bukan hanya kepada satu golongan saja. Maka pilihlah salah satu yang menurut teman-teman yang terbaik dari antara ketiga calon presiden kita ini. Jika mungkin teman-teman beranggapan Bapak Anies Baswedan lah yang paling baik, yang paling pantas untuk memimpin negara kita Indonesia ini, maka pilihlah beliau. Atau mungkin teman-teman beranggapan bahwa Bapak Prabowo lah yang paling pantas untuk memimpin negara kita ini, maka pilihlah Bapak Prabowo. Atau mungkin teman-teman beranggapan bahwa Bapak Ganjar lah yang paling layak duduk di kursi presiden yang akan memerintah kita, maka pilihlah beliau. Namun teman-teman, jika teman-teman beranggapan tidak ada yang baik menurut teman-teman dari antara ketiga mereka, tidak ada yang baik, maka tetap gunakan hak teman-teman untuk memilih salah satu dari antara mereka. Jika seandainya menurut teman-teman tidak ada yang baik, maka pilihlah yang paling tidak baik, yang paling ada manfaatnya kepada umat, yang bermanfaat kepada seluruh lapisan masyarakat, yang peduli kepada rakyat kecil, bukan hanya kepada satu golongan saja. Saya yakin teman-teman tentu saya sudah menetapkan salah satu calon presiden yang akan teman-teman pilih. Mungkin teman-teman berbeda dengan sahabat-sahabat lainnya, dengan keluarga, ataupun dengan pasangan.
tapi tetap jaga kerukunan kita. Walaupun kita berbeda, tapi tentu saja tujuan kita demi kebaikan bangsa ini, teman-teman. Termasuk dengan saya. Saya sudah memilih salah satu yang terbaik menurut pilihan saya, yakni Bapak Anies Baswedan. Nah, tidak masalah jika teman-teman memilih Bapak Prabowo. Tidak masalah jika teman-teman memilih Bapak Ganjar. Tidak jadi masalah. Kita semua memiliki hak untuk memilih. Nah, untuk itu teman-teman, jaga sportivitas kita, jaga kerukunan kita. Jangan kita sampai terpecah dengan perbedaan pendapat ini, dengan perbedaan pilihan ini. Dan satu lagi, yang paling penting, siapapun yang terpilih nanti, entah itu Bapak Anies Baswedan, entah itu Bapak Prabowo, atau entah itu Bapak Ganjar, siapapun yang terpilih, maka kita, seluruh umat manusia yang ada di Indonesia ini, yang mengaku sebagai warga negara Indonesia ini, wajib untuk patuh kepada pemimpin kita, kepada presiden kita, siapa saja yang terpilih. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Reski Mesa Putra, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.